Teman-teman, kita sudah bahas ya untuk 10 soal tentang soal P3K guru terbaru di 2023 ini, khususnya di situasi kerja sederhana pelamar khusus atau P2 dan P3. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di channel baru ini. Yang kedua ini, tetap teman-teman, channel kami pun yang Lentera CMNS X Navigator Guru tetap menghadirkan video-video terbarunya. Sekarang sudah part ke-34. Teman-teman yang menonton di channel ini, jangan lupa juga menonton di channel kami yang satunya di Lentera CMNS X Navigator Guru. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman, kita lanjut lagi ya di soal nomor 1. Seorang guru harus mempunyai keterampilan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, karena salah satu kompetensi guru adalah kompetensi sosial. Kedudukan masyarakat dalam konteks yang dimaksud adalah yang mana? Apakah A. Masyarakat sebagai penyelenggara kebijakan, B. Masyarakat sebagai pengawas kinerja pemerintah, C. Masyarakat sebagai elemen adanya negara, D. Masyarakat sebagai penerima layanan. Di sini teman-teman terlihat teman-teman, kita adalah kompetensi guru, salah satunya adalah kompetensi sosial. Kedudukannya adalah masyarakat. Masyarakat itu sebagai target market kita teman-teman. Jadi target market itu kita harus melayani mereka. Nah, kira-kira opsi yang dimaksud itu yang mana? Apakah masyarakat sebagai penyelenggara kebijakan? Jelas ini tidak. Kalau penyelenggara kebijakan kan kita ya teman-teman ya di pemerintahan. Nah, masyarakat sebagai pengawas kinerja pemerintah, oke kita akan checklist. C. Masyarakat sebagai elemen adanya negara, oke kita akan checklist. D. Masyarakat sebagai penerima layanan. Nah, yang paling tepat adalah ini teman-teman. Masyarakat itu adalah penerima layanan. Nah, kita yang melayani masyarakat tersebut menjadi ASN itu pelayan masyarakat. Yang kita layani adalah masyarakatnya. Nah, paling jawab adalah yang D nih teman-teman. Yang benar itu yang D, karena pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Nah, seperti itu teman-teman ya. Teman-teman lanjut lagi nih kita ke soal nomor 2. Seorang ASN mempunyai landasan undang-undang untuk mengaturnya berdasarkan Undang-Undang ASN, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN, yaitu sebagai berikut kecuali A. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Oke, benar. Tapi lihat teman-teman yang paling bawahnya nih. Meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini salah teman-teman. Ini berarti yang kecuali nih. Karena kita nggak boleh melawan peraturan perundang-undangan walaupun diperintah oleh atasan. Kita akan jawab teman-teman, jawabannya dari yang A. Tapi kita lihat lagi teman-teman opsi yang lainnya. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Ini pasti benar. Karena di sini mintanya kecuali, berarti kita akan pilih yang negatifnya. C. Melayani dengan sikap hormat. Ini benar. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ini pun benar. Jadi kita langsung saja teman-teman pilih option yang A. Karena di option A ini teman-teman di sini adalah melanggar peraturan perundang-undangan. Tetapi di sini teman-teman mintanya adalah kecuali. Jadi pas teman-teman. Karena di sininya dan jelasnya adalah berdasarkan undang-undang. Undang-undang ASN itu tidak boleh kita melanggar peraturan yang telah ditetapkan walaupun itu perintah dari atasan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option A ya. Lanjut lagi teman-teman ya di soal nomor 3. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk terus memperbaiki mutu layanan dari aparatur penyelenggara pemerintah atau pegawai ASN kepada publik, antara lain kecuali apakah A. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, B. Merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan, C. Memahami karakter pelanggan yang akan dilayani, D. Mengutamakan produktivitas pribadi. Nah, teman-teman yang mana nih? Ini pun ada yang namanya kecuali, berarti yang salahnya ya teman-teman ya. Nah, kalau ini teman-teman yang C, memahami karakter pelanggan yang lain, itu berarti memahami karakter masyarakatnya teman-teman. Karena target kita adalah masyarakat. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Kenapa bisa yang D? Di sini lihat teman-teman, mengutamakan produktivitas pribadi. Jadi bukan produktivitas pribadi yang diutamakan teman-teman. Kinerja kita dalam sebuah instansi sekolah tersebut. Jadi kalau misalkan kita kompetensi ini emang diperlukan teman-teman. Karena di sini lihatnya kecuali, berarti kita akan pilih yang negatifnya. Karena di dalam soal ini sudah positif teman-teman. Ketika soal ini udah positif ketemu dengan kecuali, berarti dia akan pilih yang negatif. Kalau soalnya di sininya negatif, dapat kecuali, berarti kita pilih yang positif. Jadi kita ada keterbalikannya teman-teman. Jadi kenapa yang D ini teman-teman, kita akan pilih yang kecuali, yang tidak berkaitan dengan mutu pelayanan. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut lagi teman-teman nih di soal nomor 4.
Jika kamu sekarang bekerja sebagai ASN, berikut ini beberapa contoh perilaku akuntabel yang harus kamu terapkan selama melaksanakan tugas. Apakah A. Mematuhi semua kebijakan kepala instansi dan juga arahannya, B. Tidak terlibat dalam upaya penipuan atau tindak korupsi, C. Tidak melakukan penipuan yang dapat menyebabkan institusi maupun orang lain mengalami kerugian keuangan secara aktual maupun potensial, D. Tidak berbuat curang saat menggunakan wewenang dan posisi demi keuntungan pribadi, E. Melaporkan seluruh perilaku curang dan juga korup yang terjadi di sekitarmu. Lihat lagi teman-teman clue soalnya. Kamu menjalankan sebagai ASN, teman-teman sudah menjadi ASN. Berikut ini contoh perilakunya. Ya ada akuntabel. Akuntabel itu tidak boleh disogok-menyogok teman-teman. Jadi akuntabel itu harus terbuka. Tidak boleh curang, tidak boleh melawan aturan yang ada. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya teman-teman semua ya. Tidak berbuat curang saat menggunakan wewenang dan posisi pada keuntungan pribadi. Jadi yang D ini teman-teman, yang dinamakan dengan akuntabel itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin, berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Misalkan kita menjadi pimpinan, nah itu harus berintegritas dan akuntabel teman-teman. Jadi kita harus patuh terhadap undang-undang, terhadap peraturan yang berlaku, dan tidak bersewenang-wenang terhadap jabatannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman coba lihat lagi teman-teman soal-soal yang berkaitan dengan seperti ini, supaya teman-teman bisa lebih tajam lagi dalam menganalisis soal dan memilih jawaban yang paling benar dari jawaban yang benar. Oke, teman-teman jangan lupa ya untuk daftar di kelas belajar kami di kelas P3K Guru tahun 2023 ini untuk semua jenjang. Silakan teman-teman, khusus untuk teman-teman semua yang ingin belajar bersama kami, silakan chat di WA Mintera di admin di 0877 23317506. Semangat teman-teman ya, semoga yang nonton, yang ikut kelas semuanya lulus. Kita lihat lagi teman-teman ya di soal nomor 5. Saya seorang guru yang selalu berinteraksi dengan masyarakat, terutama pada orang tua siswa. Sebagai pelayan masyarakat, hal yang saya lakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja saya adalah yang mana? Apakah A. Melayani dengan ramah, B. Memberikan informasi sebanyak mungkin, C. Bertindak proaktif dalam pelayanan, D. Melayani dengan ikhlas, E. Menjaga perasaan supaya tidak mudah emosi. Teman-teman lihat lagi nih di soal nomor 5 nih. Di sininya teman-teman guru, analogikan aja teman-teman kalau soal-soal kayak gitu tuh dianalogikan terhadap kita sendiri. Selalu berinteraksi dengan masyarakat, terutama pada orang tua siswa. Oke, kita lihat teman-teman ya, target kita di soal ini adalah orang tua. Sebagai pelayan masyarakat, hal yang saya lakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja. Meningkatkan kualitas kinerja teman-teman. Jadi kemampuan kita dalam melayani masalah tersebut. Berarti yang mana yang paling bisa kita pilih? Jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman. Bertindak proaktif dalam pelayanan. Kenapa bisa kita pilih yang C padahal yang lainnya itu adalah benar? Jadi kita tuh akan dihadapkan opsi-opsi yang memang semuanya hampir benar teman-teman. Tapi kita akan pilih jawaban yang paling benar dari yang benar. Di sini ada yang kata proaktif. Kalau kata proaktif ini namanya itu proaktif teman-teman, aktif mengambil tindakan secara langsung, melakukan berbagai cara agar mencapai tujuan yang diinginkannya. Nah, di dalam pelayanan ini kita perlu proaktif teman-teman, tidak pasif, tidak diam saja, tapi kita itu harus bertindak sesuai dengan jalur, kemudian aktif untuk beradaptasi terhadap lingkungan tersebut. Entah itu berkomunikasi langsung, menyelesaikan permasalahan yang ada, itu termasuk ke dalam kegiatan proaktif dalam bertindak melayani masyarakat. Jadi kita akan pilih poin yang bisa kita ambil yang memang itu ada poin plusnya banyak daripada option yang lainnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman pasti nanti kalau sudah menonton terus kemudian menaklukkan soal-soal, teman-teman insya Allah akan mendapatkan insight sendiri teman-teman. Jadi punya keyakinan sendiri untuk menjawab soal yang berkaitan dengan situasi kerja ini. Jadi teman-teman banyak-banyak untuk menaklukkan soal-soal yang berkaitan dengan situasi kerja. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman tidak belajar dari sekarang, maka teman-teman nanti akan kebingungan mana yang harus kita pilih. Jadi teman-teman kita lanjut lagi ya di soal nomor 6. Dalam menyelesaikan sesuatu, biasanya saya menggunakan cara yang mana? Apakah A. Biasa saya gunakan dipadu dengan cara orang lain, B. Sudah menjadi kebiasaan saya, C. Terlintas di pikiran saat itu, D. Biasa digunakan orang lain, E. Baru dan belum banyak yang menggunakannya. Jadi gimana teman-teman nih? Kalau misalkan teman-teman akan menyelesaikan sebuah permasalahan atau sesuatu
dengan menggunakan cara yang mana? Ternyata teman-teman, yang paling tepat adalah yang E, baru dan belum banyak yang menggunakan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia merangsang kreativitas untuk memecahkan sebuah masalah yang ada. Tidak hanya saja terlintas di pikiran saat itu. Kalau hanya terlintas, ini kan berarti secara ini ya teman-teman ya, secara dadakan ya teman-teman ya. Nah ini kita nggak akan pilih teman-teman. Jadi yang baru dan belum banyak yang berguna itu dia menimbulkan kreativitas sehingga bisa memecahkan masalah yang ada di sekitarnya gitu ya teman-teman ya. Jadi ASN itu beradaptasi, komunikasinya bagus, kemudian dia inovasi, kreativitas, bisa memecahkan masalah yang ada sebagai pelayan publik yang bisa melayani, ikhlas, seperti itu teman-teman. Jadi memang tips-tipsnya teman-teman ada di kategorikan di sebagai pelayan masyarakatnya, seperti itu. Oke teman-teman ya, supaya teman-teman bisa lebih mengenal lagi soal-soal tentang soal-soal tentang kesesuaian kerja, teman-teman kita lanjut lagi, jangan di skip ya teman-teman. Kita akan bahas sampai 10 soal. Nanti di terakhir kita akan coba bahas soal-soal nih teman-teman di kesesuaian kerja ini. Lanjut teman-teman ya di soal nomor 7. Teman-teman, di soal nomor 7 ini, saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya apa? Apakah A, karena nasib baik ada di tangan saya? Jelas ini kita akan delete teman-teman. B, mendapat bantuan dari teman, ini pun kita akan delete karena kita harus mengusahakan dari diri kita sendiri dulu. C, berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko, karena tidak beresiko ini tidak memunculkan daya kreativitas sendiri, kita akan delete langsung. D, berani mencoba dengan segala resiko, oke kita akan checklist. Tidak putus asa menghadapi kegagalan, ini kita akan checklist. Ada dua opsi teman-teman yang berkaitan dengan nomor 7 ini. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan option atau pilihan ganda yang memang kita itu sangat bingung untuk menentukannya, lihat lagi poin plus dan akar masalahnya. Kalau ini berhasil, berarti ada kata tidak putus asa. Karena apa? Karena tidak putus asa ini ketika kita gagal, jatuh 9 kali, maka kita harus berhasil dan tidak putus asa, punya tekad 10 kali. Nah, itu adalah sebuah penentu atau sebuah motivasi diri kita untuk selalu bangkit. Kalau berani mencoba, ini benar teman-teman. Tapi berani mencoba ini harus ada kata tidak putus asa. Karena kalau berani mencoba terus gagal, kalau dia tetap tidak ada rasa tidak putus asa, maka teman-teman sulit untuk menjadikan motivasi diri sendiri untuk berani mencoba. Jadi akar untuk berani mencoba itu adalah tidak putus asa teman-teman. Jadi yang tidak putus asa itu adalah cerminan seorang ASN yang tidak mudah menyerah saat kita bekerja, sehingga kita mendapatkan sikap atau perilaku bekerja keras. Jadi kalau misalkan ada dua option itu, teman-teman lihat lagi akar masalahnya apa. Kalau saya pilih ini, maka akan apa? Nah, itu kalau kita diposisikan seperti itu, maka teman-teman bisa jawab soal-soal yang berkaitan dengan kesesuaian kerja ini. Nanti teman-teman akan mendapatkan soal-soal yang bersesuaian kerja ini dengan sederhana. Jadi, teman-teman insya Allah pasti bisa melakukannya. Amin. Lanjut lagi teman-teman ya di soal nomor 8. Telah terjadi kesalahpahaman antara saya dan teman sekantor. Maka saya akan apa nih teman-teman? Apakah mengabaikannya karena masalah kecil? Jelas ini kita akan pilih. Kalau kita mengabaikannya, ini kita tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan. Walaupun kecil dan besar kita harus menyelesaikan ya teman-teman. Berusaha mencari informasi permasalahan yang sebenarnya dan berusaha menyelesaikannya. Nah ini kita akan checklist. Ini mendekati yang benar nih. Tidak peduli, pasti kita akan delete. Biar saja asal tidak mengganggu pekerjaan, ini kita akan delete. Merasa takut akan kehilangan teman. Nah ini kenapa jadi masalah takut kehilangan ya? Kan ini justru kalau misalnya takut kehilangan, kita harus perbaiki dan harus kita jelaskan ketidaksepahaman ini. Nah yang jawaban yang B ini pasti yang paling mendekati kebenarannya. Karena opsi-opsi yang lain itu tidak mendekati jawaban yang nomor 8 ini teman-teman. Ini yang lain itu malah mengabaikan, kemudian tidak peduli. Nah ini tidak akan kita pilih teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Berusaha dulu mencari informasinya dari permasalahan yang sebenarnya. Kemudian berusaha terus selesaikan apa yang menjadi kesalahpahamannya. Itu adalah win-win solutionnya teman-teman. Tidak mudah terprovokasi dengan berita hoax atau mencari informasi yang akurat sebagai cerminan sikap seorang ASN. Jadi kalau misalkan kita termakan hoax dari orang lain, itu bukan cerminan ASN, tapi dia malah bisa merusak tatanan kesalahpahaman itu sendiri. Jadi kita harus proaktif, kemudian berani menentang hoax tersebut, maka kita meneliti teman-teman informasi yang beredar di kalangan guru atau permasalahan itu sendiri. Teman-teman lanjut ya, tetap semangat di soal nomor 9 nih. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya, maka saya akan apa? Apakah A, selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri?
B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. C. Selalu menunggu keputusan pimpinan. D. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. E. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. Lihat lagi teman-teman nomor 9 nih. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya. Ini tugasnya sudah diberikan teman-teman. Berarti sudah didelegasikan. Kalau sudah didelegasikan berarti kita punya wewenang untuk mengambil sebuah keputusan, kecuali belum diberikan tugas oleh pimpinan. Nah, itu tidak boleh kita mengambil keputusan sendiri, karena kita harus berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pimpinan kepala sekolah tersebut. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Kalau misalkan belum diberikan, ya kita tidak berani mengambil keputusan. Karena ini tugasnya sudah diberikan, maka dia boleh mengambil keputusannya. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Clue dalam soal adalah tugas dan wewenang sudah diberikan kepada saya, maka keputusan sebagai tanggung jawab mutlak seorang diberikan kepada saya. Karena tugas ini harus diselesaikan teman-teman, karena sudah dideliverykan kepada kita. Nah, jadi ada perbedaan soal-soal yang memang dia sudah diberikan kewenangan, ada yang belum. Jadi kita pilih opsi pun berbeda teman-teman kalau penyelesaiannya dan soalnya berbeda, walaupun sama-sama pengambil keputusan, tapi beda treatmentnya. Nah, tentang soal-soal seperti itu tuh harus banyak-banyak melakukan soal-soal, kemudian lihat penjelasan-penjelasan banyak teman-teman. Makanya teman-teman di subscribe nih channel yang kedua ini supaya teman-teman bisa lebih paham lagi. Nah, jangan lupa teman-teman juga di subscribe channel yang Lentera CPNS X Navigator Guru, karena itu adalah channel udah partnya banyak banget teman-teman. Nah, kalau di sini partnya sampai part selanjutnya, tapi per part itu ada 10 soal. Kalau di Lentera CPNS X Navigator Guru itu 5 soal. Insya Allah tiap hari kita update lagi video-videonya untuk menemani kesuksesan teman-teman semua. Let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 10. Ketika memutuskan suatu tindakan yang berakibat buruk pada diri saya, maka saya akan apa? Apakah A. Menerima penuh dengan segala resikonya, B. Menyesali secara berkepanjangan keputusan tersebut, C. Menyalahkan orang lain yang membantu, D. Menerima akibatnya dengan setengah menyesal, E. Menyayangkan teman yang tidak mengingatkannya. Jadi mana teman-teman nih yang paling bisa kita pilih? Kita memutuskan suatu tindakan tapi akan berakibat buruk kepada diri saya, maka saya apa? Apakah menerima penuh segala risikonya, menyesali? Ya kalau menyesali kita nggak akan pilih ya teman-teman ya, karena ini sesuatu yang pasti akan menuju ke pesimis teman-teman. Ini soalnya berkepanjangan. Menyalahkan orang lain jelas kita akan delete. Menerima akibatnya dengan setengah menyesal kita akan delete. Harusnya segenap jiwa, karena akibatnya itu adalah akibat yang kita tanggung dari tindakan kita sendiri. Yang E. Menyayangkan teman yang tidak mengingatkan saya, malah menyalahkan orang lain. Tidak boleh mengkambing hitamkan orang lain. Jadi kita harus menerima penuh segala risikonya, karena opsi yang lain itu tidak ada yang bisa kita pilih teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Resiko dan tantangan sebagai satu paket dalam bekerja. Keputusan yang kita buat mengandung resiko dan tanggung jawab untuk diselesaikan setiap individunya. Soal-soal yang berkaitan dengan situasi kerja seperti ini teman-teman, ini membantu banget untuk teman-teman menajamkan feeling teman-teman semua untuk memilih opsi yang berkaitan dengan situasi kerja teman-teman semua. Untuk teman-teman semua yang belum daftar di kelas belajar P3 Guru tahun 2023 ini di angkatan ketiga, silakan teman-teman untuk chat admin Mintera ya teman-teman ya di 0877 2331 7506. Nih teman-teman, silakan nanti kita belajar bareng ya insyaallah. Pembelajaran ini bisa membuat teman-teman semua semoga menjadi jembatan teman-teman semua untuk menjadi ASN P3K di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman jangan lupa ya di subscribe, like dan bagikan ke guru yang lainnya. Semoga yang menonton, yang like dan subscribe serta membagikan semuanya lulus di ASN P3K. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman ya, nanti kita update lagi untuk 10 soal berikutnya. Dadah.